Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Berkat Tuhan terus mengalir atas setiap hidup kita. Dan sore hari ini kita mau bersama-sama untuk memuji Dia, Yesus Raja segala raja. Kita mau pujikan Dia, kita mau sembah Dia di dalam hadirat Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan boleh mengalir atas setiap kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, buat sore hari ini Engkau masih memelihara hidup kami. Kami percaya urapan yang baru terus Engkau nyatakan atas setiap kami Tuhan. Dan berkat-Mu sore hari ini boleh mengalir atas setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Engkau menjamah setiap hidup kami dan hati kami. Biarlah pemulihan itu terjadi sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau naikkan satu pujian sukacita. Haleluya. Hey. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab langit dan bumi, pujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama kita katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Sebab Dia baik. Terima kasih Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semua. Here we go. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Kami puji Tuhan. Haleluya. Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, ku puji, ku sembah. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Biar setiap yang bernafas memuji Engkau Tuhan. Hey. Terima kasih Tuhan. Bersama katakan, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat sore hari ini. Lebih lagi kami mau datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan penolong kami. Kami percaya Tuhan. Dan kami berseru Tuhan. Engkaulah Tuhan penyelamat kami. Terima kasih. Haleluya. Jesus Lord. Bersama kita katakan, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan kami Tuhan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan penolong dalam hidup kami. Ku percaya haleluya hanya kepadamu. Engkau pegang tangan kami Tuhan, dan Engkau menuntun hidup kami. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku
sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Haleluya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Segalanya hanya bagi Engkau Tuhan. Shikadalaba-laba ya shakadalaba-laba. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mulut kami memuji-muji Engkau. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Sebab kemuliaan-Mu Kau nyatakan atas setiap kami. Kemuliaan-Mu Kau nyatakan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shikaralaba-laba-laba ya syakaralaba. Kiralaba-laba-laba-laba. Haleluya. Jambah kami Tuhan. Kuasa-Mu mengalir. Kuasa-Mu mengalir. Shikaralaba-laba-laba-laba-laba. Haleluya. Holy, Holy God. Holy Spirit. Holy Spirit. Haleluya. Terima kasih Tuhanku. Kau Raja segala raja. Kiralaba ya syakaralaba. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau sembah-Mu lebih lagi. Kami mau sembah-Mu lebih lagi. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Sembah dan puji lui tatamu. Sembah dan puji lui tatamu. Sembah dan puji lui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Dia dan puji Dia. Sembah dan puji lui tatamu. Yes Lord. Sembah dan puji. Kami mau penuhi tahta-Mu dengan pujian kami Tuhan. Sembah dan puji lui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji lui tatamu. Sembah dan puji lui tatamu. Oh, sembah
penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Oh, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi katakan, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Oh, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan adalah Raja yang kekal. Amin. Ya, setiap umat-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu Haleluya. Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, untuk sore ini kami kembali diajak Tuhan melalui pujian penyembahan kami untuk memuji, memuliakan dan mengagungkan Tuhan, Raja kami, Raja di atas segala raja, Yes. yang kami yakini sebentar akan datang untuk menyambut kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan belajar kembali kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau adalah guru kami. Ajar kami Tuhan, baik hamba-Mu yang Kau pakai untuk menjelaskan firman-Mu, juga setiap kami umat-Mu yang saat ini menyimak Tuhan, melalui media online Kau juga akan memberikan pengurapan, sehingga setiap kami terus bertumbuh, berbuah dan hidup memuliakan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Sore ini kita masih melanjutkan seri surat Yudas dengan subtema yaitu segitiga keselamatan, di mana judul yang saya akan bawakan adalah puas dengan Tuhan. Puas dengan Tuhan. Saudara, ini sebuah kebenaran yang penting sekali. Nanti kita akan belajar. Pada waktu saya mencoba menggali, saya berdoa Tuhan berikan saya kebenaran untuk dibagikan. Dan saya menemukan bahwa kepuasan dengan Tuhan itu adalah kunci bagaimana kita terus hidup di dalam keselamatan, bagaimana kita hidup dipelihara di dalam Tuhan, bagaimana kita hidup di dalam kebenaran-kebenarannya. Kita akan belajar sore ini. Kita masih menggali dari Yudas 1 ayat 1 dan 2. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa minggu ini kita sudah belajar dari segitiga pertama, bagaimana kita sebagai orang percaya bisa mengalami yang namanya proses keselamatan. Kita harus melewati 3 fase panggilan, kita dikuduskan, dan kita mengalami pemeliharaan. Dan bagaimana kita mengalami pemeliharaan, kita juga harus sudah belajar bahwa kalau kita mau dipelihara di dalam Kristus, kita harus yang pertama hidup di dalam rahmat. Hidup dengan rahmat. Dan salah satunya kalau saudara-saudara ingat minggu lalu kita belajar, seorang yang hidup di dalam rahmat adalah seorang yang hidup punya hati yang murah.
terlibat dalam pelayanan belas kasihan, dan selalu mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya. Dan hari ini Bapak Ibu, kalau kita bicara soal dipelihara dalam Kristus, kita harus hidup di dalam damai sejahtera. Damai sejahtera. Di dalam Yudas 1 ayat 2 tadi kita baca dikatakan, Yudas berkata, biar rahmat, damai sejahtera, dan kasih yang limpah. Jadi mercy, peace, and love be yours in abundance. Saudara, kita perlu punya kelimpahan untuk kita bisa dipelihara dalam Kristus. Yaitu kita punya rahmat, hidup dalam rahmat. Dan hari ini kita akan belajar, yaitu tentang damai sejahtera. Karena bagaimanapun kehidupan dengan rahmat, kehidupan dengan belas kasihan, itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya damai sejahtera. Waktu saya mempersiapkan, saya berdoa Tuhan berikan kebenaran-kebenaran baru berkaitan dengan damai sejahtera. Kita sudah sering mendengar, kita sudah sering mungkin mengatakan damai sejahtera, shalom. Tapi sudahkah kita mengalami secara nyata dalam hidup kita? Pada waktu saya berdoa untuk menyiapkan PA ini, Tuhan mengingatkan saya dengan satu tokoh Alkitab dalam perjanjian lama yang bernama Ishak bin Abraham. Ishak anaknya Abraham. Tuhan ingatkan saya bahwa bagaimana Ishak hidup dalam damai sejahtera yang luar biasa. Maka kita akan coba menggali, menemukan kebenaran-kebenaran berkaitan dengan kehidupan Ishak. Bagaimana hidupnya dikuasai, dipenuhi, diperintah oleh damai sejahtera. Dan betul-betul ini sesuatu yang luar biasa. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau bicara soal damai sejahtera, kita menemukan kata yang dipakai dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau perjanjian baru dalam surat Yudas itu dipakai kata eirene. Nah, dari kata eirene muncul nama yang sering dipakai itu irin. Nah, kata eirene ini penting dalam perjanjian baru. Karena apa? Ada sekitar 90 kata yang dipakai dalam perjanjian baru. Artinya apa? Ini sebuah kata yang penting. Sekali lagi dalam sebuah pelajaran bahasa kita mengerti kalau ada kata yang terus-menerus diulang-ulang, artinya kata itu adalah kata kunci, kata yang penting. Dan salah satu yang diulang-ulang dalam perjanjian baru itu adalah eirene, damai sejahtera. Dan di dalam perjanjian lama, kata eirene itu dipakai kata shalom. Ini juga sebuah kata yang sangat populer, bukan? Kita tiap kali ketemu kita berkata shalom, kita sedang melepaskan damai sejahtera. Nah, saudara, kedua kata ini memiliki makna yang sama berkaitan dengan damai sejahtera. Jadi kalau bicara soal shalom, bicara soal eirene artinya apa? Ada aspek yang namanya kepuasan batin. Lalu kalau orang bilang saya punya damai sejahtera, artinya kita punya namanya keikhlasan. Kita juga punya ketenangan dan juga pemenuhan atas sehingga orang merasa cukup puas tadi. Jadi orang yang punya damai sejahtera, dia akan punya rasa puas. Dan ini kuncinya apa? Yaitu ini hubungannya dengan Tuhan. Tentunya berkaitan atau melalui Tuhan Yesus. Kalau bicara soal kepuasan, rasa puas, rasa cukup, itu adalah kunci dari damai sejahtera. Ini bicara soal keadaan. Memang keadaan yang tenang, baik, itu semua disebut juga keadaan yang damai, tidak perang. Tapi bicara soal eirene atau shalom, itu bukan hanya bicara soal keadaan saja, tapi ini juga bicara soal sikap kita. Nah, kalau bicara soal sikap artinya apa? Kita perlu mengelola. Kita perlu bukan hanya sekedar, ya saya terima damai, otomatis saya punya. Tidak.
ini merupakan sikap yang harus kita kelola, kita kembangkan sampai kita memiliki betul-betul kehidupan yang ditandai dengan damai sejahtera ini. Nah, saudara-saudara, sore ini kita akan belajar dari seorang tokoh dari Alkitab, yaitu Ishak bin Abraham. Kita akan menemukan kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Saya akan tunjukkan bahwa orang yang punya damai sejahtera, dia akan bisa melewati setiap konflik dengan cara yang sangat elegan, cara yang sangat benar seperti yang Tuhan kehendaki, dan ini dialami oleh Ishak. Kita belajar sore ini dari Kejadian 26 ayat 1 sampai 31. Kita akan gali bagian per bagian berkaitan dengan Ishak. Saudaraku, yang pertama kita baca dalam Kejadian 26 ayat 2 dan 6. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Saudara, waktu itu kalau kita baca dalam Kejadian 26, tanah Kanaan di tempat di mana Ishak sedang hidup mengalami kelaparan. Ini kelaparan yang kedua. Yang pertama, bapaknya Abraham juga mengalami kelaparan. Kelaparannya begitu parah sampai akhirnya Abraham mengungsi ke Mesir. Karena di Mesir ada banyak. Tapi Ishak waktu itu juga sebenarnya berencana untuk pergi ke Mesir. Karena apa? Ke Mesir adalah jalan keluar yang langsung. Seperti hanya misalnya kalau kita di Indonesia sedang kekurangan pangan. Caranya gimana supaya dapat pangan? Ya importlah dari tempat di mana banyak pangan. Mesir tempat yang betul-betul banyak pangan. Sehingga itu menjadi jalan keluar yang langsung dan pasti cespleng. Tapi saudara-saudara, waktu Ishak mau pergi ke Mesir, Tuhan bilang kepadanya, "Jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu." Nah, waktu itu akhirnya dengan hikmat dari Tuhan, Ishak justru pergi ke Gerar. Ini tidak jauh dari wilayahnya, boleh dikatakan masih tempat yang pengaruh kelaparan itu ada. Tapi karena Tuhan suruh di situ, saudara-saudara, akhirnya Ishak melakukannya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang percaya, hal yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus belajar taat. Seperti halnya dengan Ishak, seorang yang hidup dalam damai sejahtera adalah orang yang mau taat kepada firman-Nya, bahkan di tengah-tengah masa yang sukar. Sebenarnya kan tidak masuk akal. Mesir banyak beras, banyak gandum, di Gerar juga tidak ada. Kenapa harus pergi ke Gerar? Kalau yang namanya cari makan, ya cari yang ada makanannya. Tapi Tuhan bilang tidak, kamu ke Gerar, kamu di sini. Dan Ishak taat. Saudara, ketaatan Ishak waktu mengalami situasi yang seperti itu, dia jalankan dengan sepenuhnya. Kenapa? Ini dampak dari, memang harus diakui, perjalanan hidupnya, pengalaman imannya. Pertama misalnya pada waktu dia lahir karena mujizat dan pertolongan Tuhan. Sehingga pasti ayah akan cerita, kamu ini anak perjanjian. Kamu gak mungkin akan bisa ada kalau Tuhan tidak menghendaki. Jadi dia lahir sebagai anak mujizat. Lalu ditambah lagi waktu remaja dia punya pengalaman yang tidak pernah lupa. Bagaimana sebuah ketaatan yang total kepada Tuhan itu menghasilkan berkat yang luar biasa. Waktu ayahnya disuruh oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Ishak dikatakan oleh Abraham, ayo kita berangkat. Bahkan dia bantu ngangkat kayu-kayunya. Sampai waktu mau ditusuk pun Alkitab menuliskan Ishak tidak melakukan perlawanan.
Dia mengerti apa artinya taat. Dan waktu itu karena ketaatannya, firman Tuhan mengatakan Tuhan mengadakan. Jadi Ishak adalah seorang pribadi yang taat kepada firman karena dia mengerti bahwa hidupnya itu 100% bergantung pada berkat. Sehingga waktu Tuhan berkata kepada Ishak, kamu jangan ke Mesir, tapi di Gerar, dia lakukan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita perlu belajar yang namanya taat kepada firman. Bukan pada waktu kondisinya masih baik, semuanya tidak ada masalah. Tapi bahkan di tengah-tengah masalah yang besar sekalipun, kalau Tuhan berkata, mari kita belajar. Dan itulah langkah kunci kenapa Ishak, dan sebagai bukti dia hidup dalam damai sejahtera. Saudara, di dalam Yesaya 32 ayat 17 dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Ya, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran ialah ketenangan, ketenteraman untuk selama-lamanya. Inilah yang dialami Ishak. Dia tidak khawatir walaupun waktu itu sebenarnya dia sedang mengalami kelaparan. Kalau bicara soal kelaparan artinya bukan hanya dia yang harus mengalami, tapi anaknya, lalu juga ternaknya, boleh dikatakan kehidupan pekerjaannya akan menjadi hancur. Tapi dia begitu tenang, pasrah, karena dia taat pada firman. Damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah ini juga ada dalam hidup kita. Dan kalau kita pelajari dalam kehidupan Ishak, Ishak itu mengandalkan Tuhan. Dan berkatnya dalam setiap aspek kehidupannya. Termasuk waktu dia bekerja dan mengembangkan bisnis. Dalam Kejadian 26 ayat 12 sampai 13 katakan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara perhatikan, karena Ishak percaya dia punya pengalaman dengan Tuhannya, bahwa hidupnya itu betul-betul tergantung 100% dari berkat Tuhan. Sehingga waktu Tuhan bilang kamu pindah di sini, tempatnya masih kering, tapi dia jalankan juga pekerjaan dan Tuhan dikatakan memberkati. Sampai dikatakan Ishak menuai dikatakan 100 kali lipat. Kuncinya apa? Ia diberkati Tuhan. Bahkan dikatakan ia menjadi makin kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita perlu belajar dalam setiap aspek hidup kita. Kita mengandalkan Tuhan. Termasuk dalam bekerja, mengembangkan. Kuncinya apa? Damai sejahtera. Jadi patokan. Saya pernah mendengar kesaksian dari seorang pengusaha yang sukses. Memang sudah lebih dari 20 tahun yang lalu. Pengusaha ini menceritakan, dia tiap kali kalau memulai usaha, selalu berdoa. Tanya Tuhan. Dan patokannya apa? Damai sejahtera. Kalau ada damai, setelah dia tanya Tuhan, dia jalankan. Pada waktu itu dalam kondisi yang sulit dia bisa mengembangkan usahanya dari satu usaha, dari satu pabrik, dari 3 pabrik. Di tengah-tengah situasi yang lain sedang sulit. Dia bilang kuncinya apa? Damai sejahtera. Dia ceritakan satu pengalaman. Waktu itu dia membuka satu pabrik baru yang orientasinya ekspor. Setelah pabrik nyala, jalan produknya mulai akan
lakukan. Dia bersama dengan direktur pemasarannya pergi ke Eropa mengikuti pameran untuk memamerkan produk-produknya. Dia pergi ke Inggris, Belanda, Jerman, dan Eropa Barat waktu itu untuk mengikuti pameran-pameran di sana untuk mencari konsumen. Saudara-saudara, sebenarnya di dalam beberapa pameran ada beberapa deal yang sudah bisa disepakati bahwa dia akan mendapat proyek untuk produknya dia. Tapi setiap kali dia mau deal, dia tidak sejahtera, saudara. Pada satu sore, direktur pemasarannya bilang sama dia, karena dia pengusaha atau pemiliknya, "Pak, ini tawaran kali ini luar biasa loh Pak. Kita perusahaan baru, langsung dapat tawaran order pesanan sekian banyak. Wah, ambil aja Pak." Lalu si bapak ini bilang, "Sebentar, saya kok nggak ada damai. Beri saya waktu 1 malam ini, saya berdoa. Besok saya kasih keputusan." Akhirnya besok paginya dalam breakfast pagi, direktur pemasarannya tanya pada si bapak ini, "Pak, gimana Pak? Kita ambil." Bapak ini bilang, "Enggak." "Loh kenapa?" "Hati saya tidak damai." Saudara, direktur pemasaran ini sampai waktu jengkel. Walaupun dia bawahan, dia cukup marah. Dia bilang, "Pak, masa bisnis diputuskan gara-gara damai, nggak damai ini gimana? Masa perasaannya yang jalan, bukan logika. Yang jelas kita perusahaan baru, dihitung semuanya lah. Untung sudah ambil tuh Pak." Tetap bapak ini bilang tidak. Karena tidak ada damai, saya tidak ambil. Saudara, akhirnya gara-gara itu direktur pemasarannya ngambek pulang. Saudara, marah dia pulang. Akhirnya terpaksa si bapak ini ngikuti pameran sendiri, sisa waktu itu mungkin masih tinggal di Jerman atau di Norwegia, saya lupa. Setelah itu dia pulang. Sampai di Singapura, transit, ditelepon sama direktur lainnya, kalau nggak salah direktur produksi. "Wah Pak, untung loh Pak, Bapak tidak deal ambil pesanan." "Loh kenapa?" Bapak ini bilang, "Saya barusan tadi siang dapat fax dari negara yang memproduksi bahan mentah produk kita. Bilang dalam sebulan kemudian akan terjadi kenaikan 20%. Saudara, waktu itu bapak ini bilang, "Tuhan itu luar biasa." Bayangkan kalau andai kata waktu itu saya ambil, keuntungan kan tidak mungkin sampai 20%. Apalagi saya pemain baru. Waktu itu kalau saya ambil, saya buka, saya terima, langsung saya rugi dan tutup. Untung Tuhan pesan melalui damai sejahtera. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu belajar. Kenapa? Ishak tahu dalam perjalanan hidupnya bahwa kepuasan Ishak itu bukan pada berkatnya. Nah, ini penting sekali yang perlu kita perhatikan. Kadang-kadang kenapa kita seringkali tidak membiarkan dikuasai oleh yang namanya damai sejahtera. Karena kita mencari Tuhan, bukan mencari Tuhannya, tapi kita mencari berkatnya. Mencari apa yang dia berikan. Kalau dia nggak beri, ya kita tinggalkan. Ishak tidak, saudara-saudara. Ishak puas bukan pada berkatnya. Kalaupun andai kata waktu itu dia digerar, dia rugi. Dan nanti kita akan lihat dia mengalami konflik sampai dia mengalami kerugian. Dia tetap bertahan bahwa pada prinsipnya yaitu apa? Damai sejahtera. Tetapi kepada Tuhan sang pemberi berkat. Ini dibuktikan dengan apa? Pada waktu pekerjaannya ditutup, dia dihalangi, dihambat. Dia tetap tidak pernah melawan, tidak melakukan yang namanya, dia tidak pernah kehilangan yang namanya damai sejahtera.
Saudara yang dikasih Tuhan, Ishak pada saat di dalam Kejadian 26 ini, dia mengalami permusuhan dalam kaitan dengan bisnisnya. Paling tidak 3 kali kita temukan. Coba kita lihat. Maka dalam Roma 15 ayat 13 dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Lalu 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, saudara lihat, Allah sumber pengharapan memenuhi kami dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Allah damai sejahtera. Ishak mengutamakan Allah, hubungan dengan Allah, dan bagi dia damai sejahtera itulah berkat dari Tuhan, lebih daripada yang lain. Sehingga waktu dia mengalami konflik, dia tetap menjaga ini. Kita lihat, yang pertama saudara, kalau kita baca dalam Kejadian 26 ayat 16. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Iya, waktu Ishak setelah dia menabur, dia mulai maju bahkan menuai 100 kali lipat. Sampai akhirnya dikatakan tambah kaya, menjadi sangat kaya. Lalu timbullah orang-orang di sekitarnya cemburu. Apalagi Ishak di sini kan sedang numpang. Jadi orang asing, nunut. Lalu Abimelek lihat sebagai raja, waduh ini orang yang nunut bisa lebih sukses daripada kami penduduk asli. Akhirnya mereka karena punya otoritas, kuasa, Abimelek bilang kepada Ishak, pergi kamu. Artinya apa? Karena zaman itu yang namanya bisnis itu kan 2 saudara, bisnis utama. Enggak seperti sekarang ya. Kalau zaman sekarang ada yang namanya bisnis teknologi. Zaman dulu 2. Pertama pertanian, yang kedua peternakan. Dua-duanya butuh wilayah, butuh tanah. Gak bisa dijebol begitu aja. Jadi waktu itu diusir, akhirnya apa? Berarti apa? Si Ishak ini harus bangun lagi bisnis baru di daerah baru, cari tempat. Sebenarnya Ishak bisa saja mempertahankan, loh saya kan tidak melakukan kesalahan dan semacamnya. Tapi tidak, kalau kita baca Ishak, dia karena percaya Tuhan, dia jaga damai sejahtera, dia pindah. Yang kedua dia pindah, dia mulai merintis lagi, buka sumur-sumur yang tadinya ditutupi. Zaman dulu sumur itu ya salah satu boleh dikatakan bagian yang tidak terpisahkan dari bisnis karena peternakan sangat butuh dengan air. Dalam Kejadian 26 ayat 20 dikatakan, lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Nah, sudah pindah. Dari Gerar diusir, sekarang dia sudah keluar dari wilayah Gerar. Dia mulai merintis, buka sumur-sumur yang tadinya tutup. Bukankah ini wilayah yang sudah menjadi wilayah netral boleh dikatakan. Pegawai-pegawainya mungkin juga yang tadinya agak enggak suka, tapi Ishak tanamkan tidak apa-apa. Nanti Tuhan berkati kita, mulai lagi buka. Airnya dikatakan banyak mereka. Ternyata ini dilihat lagi sama orang-orang Gerar. Lalu mereka lakukan apa? Rebut, ini kepunyaan kami. Padahal kan tidak. Sudah lama terbengkelai, nggak dipakai.
Saudara, kalau kita mengalami seperti ini, apalagi yang namanya bisnis. Bisnis itu kan identik dengan hidup. Kalau bisnis dicabut, hidup dicabut, artinya orang kalau ditekan sekali mungkin dia berkata tidak apa-apa. Tapi kalau 2 kali ditekan, dia pasti akan berkata. Tapi saudara lihat Ishak, dia tetap mundur lagi, ngalah lagi, malah lagi. Kalau kita baca, sampai yang ketiga kalinya dalam Kejadian 26 ayat 21. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ya, setelah yang kedua ini diambil, dia pindah lagi ke tempat lain. Cari lagi sumur, padahal zaman itu saudara di Palestina, di daerah Kanaan itu tidak seperti di Indonesia. Kalau kita misalnya ya, sumur kita di halaman misalnya, kita gali sumur 9 meter seperti di rumah saya. Itu gali 9 meter sudah ada air. Misalnya lalu tetangga bilang, Pak Sundoro, tidak boleh itu sumur saya. Walaupun itu di halaman saya, ya sudah ambil loh. Saya bisa pindah beberapa meter, saya gali lagi, dapat air. Kalau di Indonesia, karena kita di tempat yang subur dan banyak sumber air. Tapi kalau yang namanya di Palestina atau di Israel zaman itu bahkan sampai sekarang, namanya sumber air, itu bahkan jauh lebih sulit carinya dibandingkan dengan mungkin emas dan sebagainya. Sulit karena semuanya gersang. Jadi kalau bisa menemukan sumur yang punya air membual, wah itu artinya apa? Itu bagian dari kesuksesan bisnis. Sehingga waktu Ishak dapat sumur dan membual, ditutup atau dihalangi, dia pindah cari lagi. Dapat sekarang, masih diributkan lagi. Diajak bertengkar. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi disinilah letaknya, apakah seseorang itu punya iman yang benar tidak kepada Tuhan. Itu justru pada waktu mengalami konflik, pada waktu mengalami peperangan, karena bagaimanapun kalau bicara soal bisnis, itu selalu ada namanya perang dan damai. Itu sudah sesuatu yang biasa. Makanya kadang-kadang orang bilang namanya bisnis saling membunuh dalam tanda kutip. Itu sudah biasa. Nah, bagaimana kita mengatasi? Saudaraku yang dikasih Tuhan, salah satu ujian dalam kehidupan iman kita adalah pada saat menghadapi masalah dalam bisnis, dalam pekerjaan. Karena pekerjaan itu sekali lagi adalah hidup kita. Kalau bicara soal pekerjaan, bisnis, uang, ya kan? Kadang-kadang teman itu tidak dikenal. Faktanya bukan gara-gara bisnis, merebutkan keuntungan yang tadinya teman baik. Bisa saling cakar-cakaran. Bukan cuma teman, kadang-kadang adik kakak. Saya pernah dengar adik kakak yang baik. Karena sudah maju berkembang, akhirnya harus pembagiannya bagaimana? Ribut, pecah. Jadi kalau bicara soal bisnis, itu salah satu bagaimana penerapan iman kita yang benar kepada Tuhan itu nyata. Pada waktu kita misalnya mengalami kerugian, atau mungkin konflik kepentingan, atau yang lainnya. Apakah kita masih menerapkan cara-cara mengatasi dengan cara Tuhan, atau pakai cara sendiri? Nah, Ishak adalah tokoh idola, teladan yang luar biasa. Waktu dia menghadapi masalah di dalam pekerjaannya, dia tetap menyerahkan kepada Tuhan. Buktinya apa? Dia tidak melakukan perlawanan. Disuruh pindah, dia pindah. Diributi, dia pindah lagi. Diributi, dia pindah lagi. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Kalau kita menghadapi hal yang seperti ini, apakah kita tetap belajar seperti Ishak? Ishak
Seorang yang beriman harus hidup dipenuhi dengan damai sejahtera. Damai sejahtera itu yang membuat dia merasa tidak khawatir, tidak takut. Dalam Filipi 4 ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Lalu Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Saudara dikasih Tuhan, sebagai orang beriman dalam setiap persoalan hidup kita, termasuk soal pekerjaan, mari kita izinkan damai sejahtera itu tetap menguasai, sehingga kita bisa membuat keputusan-keputusan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Mengendalikan waktu kita memutuskan. Walaupun kadang-kadang mungkin kita berkata, waduh ini kan tidak masuk akal. Saya dirugikan loh Pak. Saya ini dirugikan. Bukan karena saya salah. Masa saya terus ngalah? Saya pernah mendengar satu kesaksian seorang pengusaha yang luar biasa. Dia penuh iman dan belajar tiap kali apa yang namanya berkat itu dari Tuhan. Satu kali pengusaha ini bersaksi, dia bilang begini. Satu kali saya dapat sebuah proyek. Jadi sudah semacam tawar-menawar, deal, sudah tekan kontrak. Kemudian dia bilang, saya sudah mulai kerja karena sudah di ACC. Saya urus izinnya. Kemudian saya dapat izinnya. Yang kedua dia bilang, saya buat struktur yang dibentuk atau hal yang dibutuhkan karena dia memang mendapat proyek untuk membangun sesuatu. Dia buat sesuai dengan pesanan. Dia bilang, sudah mau saya laksanakan. Dari pihak sana bilang, tidak jadi Pak. Coba dia bilang, padahal saya sudah keluar banyak uang. Untuk urus izin sana sini. Buat strukturnya. Dengan enak saja pihak sana bilang, tidak jadi. Karena alasan-alasan tertentu. Tapi dia bilang, sebagai orang beriman saya belajar. Karena saya tahu kalau saya bisa berhasil itu karena Tuhan. Sehingga akhirnya dia bilang, ya saya serahkan. Mungkin belum kehendak Tuhan. Begitu aja Bapak Ibu. Dia enggak minta ganti rugi atau tidak. Tapi dia cerita. Beberapa waktu kemudian, ada orang butuh cepat. Dan kebetulan proyek itu persis atau boleh dikatakan hampir persis. Strukturnya, bangunannya. Butuh dalam waktu yang singkat. Dalam proyek yang dengan penawaran yang lebih bagus lagi. Karena mendesak dia ditawari. Mau enggak? Wah dia bilang. Mau karena apa? Dia sudah punya semuanya. Tinggal pindah. Dia bilang coba kalau bukan Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan. Kita perlu belajar. Seperti halnya dengan Ishak ini. Ishak waktu itu. Setelah digeser sekali. Ya oke lah kalau sekali kita ngalah ya kan. 2 kali digeser. Sudah sulit. 3 kali digeser. Saudara pasti orang akan. Apalagi Ishak itu bukan orang lemah dalam pengertian bukan orang miskin. Bukan dia kaya raya dikatakan. Pasti dia punya tentara atau punya pegawai. Pasti dia bisa lawan. Tapi 3 kali dia tetap mundur. Saudara bahkan saudara-saudara. Karena belas kasihan Ishak yang hidup dalam sejahtera terhadap musuh-musuhnya.
dia tetap mau mengampuni dan menerima perdamaian. Walaupun mereka itu yang merusak si Ishak. Kejadian 26 ayat 26, 27 dan 30 dikatakan. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikhol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Ya, sudah lihat waktu Ishak geser-geser dan akhirnya Tuhan berkati dengan adanya yang namanya Rehobot. Mereka lihat, waduh ini orang istimewa. Sehingga waktu itu mereka datang mau berdamai. Dan Ishak bilang, loh kamu kok mau datang? Bukankah kamu benci aku? Kamu usir aku? Kamu ganggu aku? Tapi Ishak dengan lapang dada karena dia punya hati yang dipenuhi dengan damai. Dia berkata, oke. Bahkan dikatakan kalau kita baca dalam ayat 30, Ishak mengadakan perjamuan. Itu artinya penerimaan. Kalau orang diterima, tapi misalnya dia mau masuk ke rumah, diterima tapi di halaman luar. Itu artinya ya hanya sekedar diterima. Tapi sampai masuk rumah, apalagi makan, sudah berarti dianggap sebagai sebuah perdamaian yang benar-benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga harus ada dalam setiap hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Kuncinya apa? Damai sejahtera. Seorang yang punya damai sejahtera karena dia mengandalkan Tuhan. Dia akan selalu belajar untuk jadi berkat. Selalu belajar untuk bisa berdamai. Selalu belajar untuk tidak berkata, aduh saya sudah dirugikan. Saya sudah disalahkan, saya sudah dihancurkan. Dia terus kembali tetap damai sejahtera. Nah orang seperti ini saudara-saudara adalah orang kekasihnya Tuhan. Makanya saudara-saudara kalau kita baca dalam Matius pasal 5 misalnya dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka lah yang empunya mewarisi bumi. Ini yang terjadi dengan Ishak juga. Karena dia selalu membawa damai, akhirnya Tuhan berkati. Yang saya sebut dengan berkat Rehobot. Kejadian 26 ayat 22 dikatakan. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita. Sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Iya, saudara yang dikasih Tuhan. Ishak karena dia terus tetap mengutamakan Tuhan. Dia tetap jaga damai sejahtera. Dan Tuhan tahu anaknya yang seperti ini. Akhirnya dikatakan kalau kita baca. Setelah yang pertama ditolak. Kedua, ketiga. Lalu setelah itu dikasih yang gali sumur lagi. Sekarang semuanya tenang. Bahkan dikatakan sumur itu mengeluarkan air begitu banyak. Dan dia namai Rehobot. Karena dia berkata sekarang Tuhan memberi kelonggaran. Sehingga kita bisa beranak cucu. Kalau kita baca saudara-saudara di dalam bahasa Ibraninya. Memberi kelonggaran itu Rahab yang artinya menjadi berkembang. Lalu kata beranak cucu memang bisa diterjemahkan sebagai beranak cucu. Karena ini dari kata parah ya dalam bahasa Ibrani. Yang berarti fruitful atau berbuah-buah. Jadi saudara yang dikasih Tuhan pada waktu Tuhan memberkati. Karena sikap kita tetap menjaga yang namanya damai sejahtera. Tuhan itu memberikan kita berkat yang berlimpah. Sehingga kita bisa berkembang, meluas, bahkan menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan namanya. Saudara yang dikasih Tuhan,
Kita sebagai orang Kristen kita perlu belajar. Terutama dalam kaitan dengan bisnis kita. Tentu bukan hanya bisnis. Dalam kehidupan yang lain pun bagaimana pada waktu kita menghadapi konflik. Bagaimana waktu kita dirugikan. Bagaimana waktu kita menghadapi tekanan-tekanan. Apakah kita masih tetap menjaga damai sejahtera atau mulai kehilangan. Nah saudara, Ishak hidup dengan rahmat dan damai sejahtera. Sehingga dia bukan saja diberkati, tapi hidupnya telah menjadi kesaksian tentang Allahnya. Sehingga mereka akhirnya tahu siapa Allahnya ini. Dalam Kejadian 26 ayat 28 sampai 29. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami. Seperti kami tidak mengganggu engkau. Dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu. Dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Ya, saudara, perilaku Ishak rupanya diperhatikan. Dari mulai waktu diusir. Loh orang ini kok enggak ngelawan ya. Lalu usahanya ditutup, dihalangi, direbut. Diem aja. Mereka lihat. Coba, biasanya kan kalau sudah direbut, diambil, diusir, mesti hancur ini. Tapi dia lihat, buka lagi, direbut lagi. Mereka lihat, wah pasti mesti hancur. Ternyata tidak. Tuhan kasih Rehobot, berkat dia berkembang. Sampai mereka lihat sendiri dikatakan dalam ayat 28 tadi. Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau, dikatakan. Dalam ayat 29 bagian akhir juga dikatakan, bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Mereka tahu sekarang ternyata Ishak berhasil sukses. Bukan karena Ishak, tapi karena Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita ingin menjadi anak Tuhan yang kuat di dalam keselamatan kita harus hidup di dalam rahmat dan juga damai sejahtera. Tadi dikatakan memerintah, damai sejahtera, menguasai, mengendalikan. Terutama waktu kita menghadapi konflik, tekanan, hambatan, kesulitan. Seringkali kita kehilangan damai sejahtera dan itu dibuktikan dengan apa? Lalu kita membuat keputusan yang salah, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita perlu belajar dari Ishak. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hidup damai sejahtera adalah kunci kebahagiaan yang sejati. Dalam Yesaya 48 ayat 18 dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ya, saudara lihat, damai sejahtera itu digambarkan seperti sungai yang tidak pernah kering. Maka ini bukankah kekuatan untuk kita bisa bertahan di dalam keselamatan? Kenapa banyak kali orang mengorbankan iman? Karena dia mengorbankan damai sejahtera sebagai berkat dasar, saudara-saudara. Pada waktu orang punya damai sejahtera dikatakan dia akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaannya dikatakan terus melimpah. Karena apa? Orang yang punya damai sejahtera artinya apa? Dia sedang menjaga hidupnya tetap taat dan hidup dalam kebenaran yang Tuhan kehendaki. Maka dari itu damai sejahtera itu kunci sekali. Kalau saudara baca dalam
Kitab Roma dikatakan kerajaan Allah itu bukan soal makan minum, tapi kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Damai sejahtera itu juga buah roh. Ini perlu menjadi warna dominan. Ini perlu menjadi sikap yang penting yang perlu kita jaga dalam hidup kita. Banyak orang mungkin punya kesuksesan, tapi mereka tidak bisa punya kesuksesan seperti Ishak. Ishak sukses sejati karena apa? Dia diberkati, tapi hatinya penuh dengan damai. Banyak orang punya uang banyak, tapi hatinya penuh dengan ketamakan, kebencian, kemarahan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu belajar. Nah, kita belajar hari ini atau malam ini bagaimana Ishak menjaga damai sejahteranya. Apa yang dia lakukan? Kalau kita baca dalam Kejadian 26 ayat 25 dikatakan, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Saudara perhatikan, di dalam ayat ini kita menemukan ada 3 pekerjaan yang dilakukan. Yang pertama dimulai dengan mendirikan mezbah. Dimulai dengan mendirikan mezbah. Kenapa saya persoalkan mendirikan mezbah ini? Ditulis yang pertama. Karena biasanya orang kalau pindah misalnya kan, kita pindah dari satu tempat ke tempat lain. Apa yang biasa kita lakukan kalau kita memang tinggalnya di kemah? Mesti yang pertama pasang kemah, betul tidak? Pasang kemah dulu, baru setelah itu mungkin ya bangun mezbah. Atau yang kedua, gali sumur. Sumur kan untuk hidup, ya kan? Untuk ternak. Ini tidak loh urutannya. Ini menarik sekali saudara-saudara. Urutannya yang pertama, bangun mezbah. Kemahnya belum ada, sudah bangun mezbah. Yang kedua baru bangun kemah, baru gali sumur. Artinya itu berkaitan dengan pekerjaan, kehidupan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini skala prioritas juga yang perlu kita miliki kalau kita ingin berkata, saya jaga hubungan saya dengan Tuhan. Yaitu apa? Kita harus prioritaskan nomor 1 dalam hidup apa? Dirikan mezbah. Ibadah yang benar itu nomor 1. Nah saudara, kadang-kadang pandemi ini menjadi keterbalikan. Mungkin dengan adanya pandemi kita nggak bisa lagi ibadah. Ya sudah kita abaikan. Ishak tidak. Dia pindah ke mana-mana. Pertama kali dia kerjakan apa? Dirikan mezbah. Tuhan ibadah nomor 1. Baru setelah itu rumah. Bangsa Israel pernah ditegur di dalam kitab Hagai. Karena waktu mereka pindah dari Babel menuju ke tempat mereka kembali setelah dibuang. Mereka enggak bangun rumah Tuhan. Bangun rumah mereka masing-masing. Akhirnya apa? Tuhan bilang, kamu menabur tapi karungmu bocor. Kamu menabur, kamu enggak menuai. Karena apa? Kamu enggak pernah mengutamakan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu belajar menjaga hubungan Tuhan. Mengutamakan Tuhan lebih daripada yang lain. Dengan ibadah yang benar. Makanya di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 dikatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Saudara yang dikasih Tuhan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Bahasa yang lain, memang ibadah itu kalau disertai kepuasan. Kepuasan dengan siapa? Dengan Tuhan. Saudara, kita beribadah
Puasnya karena apa? Ada yang paling dangkal, ya kan? Wah, aku puas kok ibadah karena apa? Gerejanya bagus, pakai AC. Lalu pakai lampu-lampu yang kerlap-kelip. Yang lain mungkin ditanya, kamu puas kenapa ibadah? Karena kalau aku ibadah, aku diberkati. Penyakitku sembuh. Semua baik Bapak Ibu. Tapi ada kepuasan yang harus kita miliki tiap kali ibadah. Yaitu kalau kita ketemu dan dengan Tuhan. Ini kepuasan yang paling penting. Itulah yang namanya damai sejahtera. Bukan kepada yang lain. Mari biarlah setiap kita beribadah. Kita puas karena kita ketemu dengan Tuhan. Kita mencari Dia, bukan yang lain. Demikian juga meskipun mungkin sekarang ini, malam ini kita PA secara online, walaupun Bapak Ibu di rumah mendengarkan firman Tuhan. Tapi marilah kita juga cari kepuasan itu karena Tuhan. Kalau ini ada dalam hidup kita, kita akan selalu dipenuhi dengan damai sejahtera. Itu menjadi ukuran utama. Itu akan melindungi, menaungi kita, dan memberkati kita. Puji Tuhan. Mari kita akan datang pada Tuhan. Kita mau berdiri bersama-sama. Yang di rumah juga Bapak Ibu saya undang untuk kita berdiri. Kita menyanyikan ku sungguh puas. Puas dengan Yesus. Sungguh puas dengan Yesus. Puas dengan Yesus. Ku sungguh puas. Puas dengan Dia. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan ku puas. Ku sungguh puas. Puas dengan Dia. Ku sungguh puas. Ku sungguh puas. Puas dengan Yesus. Puas dengan Yesus. Ku sungguh puas. Puas dengan Dia. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan ku puas. Ku sungguh puas. Puas dengan Dia. Ku Sungguh puas. puas dengan Yesus. Ku sungguh puas. Puas dengan Dia. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan ku puas. Sungguh puas. Puas dengan Dia. Bagaimana Bapak Ibu, saudara-saudara, apa yang membuat kita puas? Kita belajar seperti Ishak. Dia meskipun kaya raya, dia punya semuanya, tapi dia tidak puas dengan hal-hal itu. Dia puas dengan Allahnya. Sehingga meskipun waktu itu dia diusir, dia rugi, bahkan mungkin harus memulai usaha baru, dia tidak kehilangan hubungan damai sejahtera dengan Tuhan, dengan Allahnya. Karena apa? Bagi Ishak nomor satu adalah Tuhan.
Demikian juga dengan kita Bapak Ibu, mari kalau Bapak Ibu saudara-saudara malam hari ini mungkin yang mendengar saat ini sedang kehilangan damai sejahtera karena kepuasan kita salah, kita mau perbaiki. Biarlah setiap kita punya kepuasan yang benar dalam kita mengikut Tuhan, yaitu puas dengan Tuhan. Tuhanlah yang akan memberikan damai sejahtera, berkat yang limpah, sehingga hidup kita tetap bisa memuliakan Tuhan. Mari kita nyanyikan nyanyian lagi, ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengan Dia, keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan, ku puas, ku sungguh puas, puas dengan Dia. Ku sungguh puas, ya Tuhan. Biar setiap kami puas dengan Engkau. Oh haleluya, puas dengan Dia, ya Tuhan, keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan, ku puas, ku sungguh puas, puas dengan Dia. Ku sungguh puas, ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Dengan siapa saudara puas? Ku sungguh puas, puas dengan Dia. Amin Tuhan. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan, puji Tuhan, ku puas, ku sungguh puas, puas dengan Dia. Ku sungguh puas, puas dengan Dia. Ku sungguh puas, puas dengan Dia. Terima kasih ya Tuhan. Biar setiap kami dijagai, dilindungi dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Dan kami juga membangun sikap supaya setiap kami selalu dikendalikan oleh damai sejahtera. Seperti hanya dengan Ishak, sehingga Engkau berkati dengan berkat-Mu yang berlimpah. Karena bagi Ishak yang utama bukan berkat, tapi Tuhan dalam hidup mereka. Ajar kami juga sebagai umat Tuhan, kami puas dan itu kami tunjukkan dengan prioritas hidup kami. Bagi kami nomor satu adalah ibadah, bukan yang lain Tuhan. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati kami semua yang sudah mengikuti ibadah online pada malam ini. Kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Sobat Nambah, ikuti terus ya ibadah Nambah online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church atau jam 11 siang di IGTV @nambahkc. Yuk bersukacita bersama. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 20
atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silakan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.